Lebih baik anak kecil itu menangis daripada nanti membuat orang tuanya menangis kalau sudah dewasa. Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan channel saya, Sri Wiyadi Blitar Channel, yang membahas tentang inspirasi kehidupan berdasarkan ajaran Buddha. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah menonton video saya. Lebih baik anak kecil itu menangis daripada nanti membuat orang tuanya menangis kalau sudah dewasa. Nah, jadi kalau kasih sayang yang salah terhadap anak itu bisa mencelakai anaknya sendiri. Begitu dia menjadi berada di masyarakat. Kasih sayangnya salah, maka anak itu celaka di kehidupan manusia. Setelah meninggal pun juga masuk dalam kehidupan yang buruk atau masuk di alam yama. Nah, seperti kisah ini, pada zaman dahulu itu ada di Rajagaha itu ada seorang pedagang yang sangat kaya, disebut dengan Mahadana Seti, atau yang kalau bahasa Palinya Mahadana Seti, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah pedagang yang sangat kaya. Nah, pedagang sangat kaya ini memiliki seorang putra tunggal. Jadi dia hanya memiliki satu putra. Nah, karena hanya memiliki satu putra, ya satu putra satu-satunya, apapun yang diminta itu selalu diberikan. Apapun yang dia anaknya mau, apapun itu bisa diwujudkan karena saking kayanya. Nah, hingga suatu hari itu anak ini menjadi anak remaja seperti biasanya. Nah, seharusnya orang tua ini melihat anaknya yang sudah remaja, sudah besar, harus diberi tanggung jawab. Supaya apa, nanti kalau begitu dia menjadi bagian dari masyarakat, dia akan sudah terampil. Nah, karena orang tuanya dia adalah seorang pedagang, harusnya ya anaknya ini diajari cara-cara berdagang. Nah, akan tetapi pedagang yang sangat kaya ini, Mahadana Seti ini, tidak mengajari. Nah, pada waktu itu dia berkata kepada istrinya dengan berkata demikian, "Istriku, seandainya anak kita itu sehari menghabiskan 1000 keping emas, harta kita tidak akan habis digunakan selama 100 tahun. Nah, ini karena istrinya juga kurang bijaksana mengatakan demikian. Harusnya istrinya itu mengingatkan, meskipun kita punya banyak harta, ya tetap kita beri keterampilan. Akan tapi istrinya berpikir berbeda. Dia berkata, nah kalau memang begitu uang kita tidak habis, ya tidak usahlah capek-capek, ya tidak usahlah bersusah payah anak kita bekerja. Biarkan dia mau apa saja yang diinginkannya, kita turuti. Nah, kemudian karena kasih sayang yang tidak didasari dengan kebijaksanaan, nah, tidak didasari dengan ilmu agama yang baik, ya, maka anak ini tumbuh menjadi anak yang dungu, anak yang keliru. Nah, dia bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan seorang yang suka berjudi, bergaul dengan orang yang suka mabuk, bergaul dengan seorang pelacur. Nah, setiap hari hanya taunya adalah nafsu indriawi, nafsu duniawi. Setiap harinya yang dia tahu hanya itu. Nah, hingga suatu hari setelah kedua orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, anak ini mengundang orang-orang yang tidak baik. Siapa itu? Orang yang suka mabuk, orang yang wanita penghibur. Setiap hari tahunya hanya mabuk dan bermain wanita. Hingga hartanya yang harusnya, ya kekayaan dari ayahnya ini yang harusnya bisa digunakan selama 100 tahun, ya,
Akan tetapi hanya dalam waktu yang sangat sekejap hartanya ini menjadi habis, karena dia tidak tahu mengelola keuangan, tidak tahu mengembangkan harta dari orang tuanya ini, tidak tahu bagaimana cara mengembangkannya, cara memperoleh harta lagi. Nah, kemudian karena dia mabuk ya, bergaul dengan wanita ya, akhirnya apa? Dia pun menjadi bangkrut. Setelah menjadi bangkrut, dia pinjam uang ke sana kemari, terus menipu orang-orang teman-temannya, menipu saudara-saudara dari para pedagang ayahnya dulu. Nah, karena dia sudah menipu, begitu diminta ya hutang gitu ya, besok saya kembalikan uangnya gitu misalkan, terus besok lagi, bulan tahun depan. Nah, karena dia sudah berhutang ke sana kemari, akhirnya tidak ada yang percaya. Akhirnya karena dia harta orang tuanya sudah habis, maka dia menjadi tidak punya apa-apa, hanya bisanya menengadahkan tangan, mengemis di pinggiran kota. Padahal pada waktu orang tuanya kaya ya, orang tuanya memiliki banyak harta, dia adalah putra seorang kaya di desa itu. Nah, karena orang tuanya ini tidak memberikan keterampilan apapun kepada anaknya, dia bisanya hanya mengemis, meminta sedekah dari orang lain untuk dimakan. Hingga suatu hari, segerombolan perampok melihat pemuda ini, oh ini kayaknya anak muda ini tubuhnya masih kuat, usianya masih muda. Nah, kemudian gerombolan perampok ini memanfaatkan. Dia berkata, hei, kamu kan masih muda dan kuat. Nah, ayo ikut aku. Kau akan menjadi kaya dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian tertarik. Dia tidak tanya apa yang harus dilakukan. Kemudian akhirnya pemuda ini tadi mengikuti. Nah, dia berkata, ya boleh, saya ikut kamu kalau bisa mendapatkan kekayaan secara cepat. Nah, tidak tahu bahwa itu adalah gerombolan perampok. Nah, kemudian pimpinan perampok itu mengatakan, nah kamu tugasmu sekarang adalah menjaga pintu gerbang. Nah, karena tidak tahu kalau yang ditemui yang mengajak itu adalah seorang perampok, dia berkata, sekarang kamu tugasmu adalah menjaga pintu gerbang. Nah, nanti jika ada orang yang datang, kemudian nanti jika ada orang yang datang, pukul dia. Nah, kemudian kepala perampok itu memberikan tongkat pemukul kepada pemuda itu ya. Naas pada waktu itu menjadi hari yang sial bagi si pemuda ini, juga rombongan perampok ini. Nah, begitu perampok ini masuk ke rumah warga, pada warga melihat, nah, berkata, maling, 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 gitu ya, berkata, ada rampok, tolong. Nah, ini semua perampok ya, semua gerombolan perampok ini lari karena mendengar suara orang berteriak, orang ribut. Nah, para perampok ini pun lari dengan cepat. Nah, kecuali pemuda yang tadi, pengemis tadi, kecuali dia tidak tahu bahwa dia itu bagian dari perampok itu. Dia hanya diam saja. Begitu melihat orang-orang perampoknya lari tunggang langgang, dia tetap di situ bawa pentungan. Nah, kemudian orang-orang mengetahui, loh ini bagian dari perampok itu. Akhirnya apa? Pemuda itu tadi pun ditangkap oleh warga. Ditangkap oleh warga, dibawa ke kerajaan. Nah, setelah diselidiki diketahui bahwa
dia itu bagian dari perampok itu, karena dia membawa pentungan menjaga gerbang, itu dianggap sebagai bagian dari perampok. Nah, sesuai putusan pengadilan, maka pemuda ini pun dijatuhi hukuman mati. Itu sedikit cerita tentang si sayang yang salah orang tua kepada anaknya. Jadi sebagai orang tua, kita punya kewajiban memberikan bekal kepada anak berupa keterampilan dan ilmu pengetahuan yang baik kepada anak. Mana teman yang baik, mana yang teman yang tidak baik, mana pergaulan yang bermanfaat, mana pergaulan yang tidak bermanfaat. Jadi nanti seandainya sudah menjadi waktunya, sudah besar, sudah remaja, anak kita diberikan tanggung jawab yang pas, tanggung jawab yang sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga. Seandainya keluarganya itu orang tuanya sebagai pedagang, anak kalau sudah remaja, sudah besar, sudah bisa ya menjadi pedagang, ya diajari menjadi pedagang atau diberikan keterampilan yang lain supaya anak kita itu menjadi anak yang berguna di masyarakat, juga memiliki moral yang baik, terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti cerita yang awal tadi. Karena kasih sayangnya salah, maka anak itu celaka di kehidupan manusia, setelah meninggal pun juga masuk dalam kehidupan yang buruk atau masuk di alam yama. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan bertemu dalam video-video selanjutnya. Terima kasih.